Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang cukup menarik ya. Setelah tahun kemarin rugi, sekarang jadi cuan ya, bahkan cuannya sangat luar biasa ya, ribuan persen ya kenaikannya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan membahas saham Jekon ya, atau Jaya Konstruksi Manggala. Nah, kita lihat ya untuk company profilnya ya, atau untuk core bisnisnya Jekon ini ya, atau Jaya Konstruksi ya. Teman mungkin yang di kota ya pasti kan ada jembatan layang gitu ya, tulisannya ada Jaya Konstruksi yang logonya kayak kotak itu ya. Ini salah satu bisnisnya ya, dia yang bikin terus jalan, jembatan gitu ya. Nah, ini core bisnisnya ya, ada infrastruktur, sektor industri bangunan, perdagangan aspal, bahan bakar gas LPG ya, pabrik beton. Nah, ini core bisnisnya. Untuk kita lihat ya, untuk shareholdernya ini sebagai pengendali ya, pembangunan Jaya ini sekitar 60%, masyarakat sekitar 39 ya. Jadi masyarakatnya cukup ini ya, sudah cukup lumayan tinggi karena sudah mendekati 40 namanya. Tapi untuk pengendaliannya cukup banyak ini ya, sekitar 60% ya. Nah, kita lihat ya untuk jumlah shareholder ini sudah mulai ini ya, mulai berkurang. Artinya kalau berkurang di sini ya, biasanya itu harganya sudah turun. Nah, ini kelihatan ya, udah dari November tahun lalu ini berkurang, hanya di bulan Februari ya sempat naik 19 tambah 19, setelah itu dia turun lagi. Nah, biasanya itu di chartnya juga seperti itu ya, turun. Tapi kita lihat Februari bener ya, Februari memang naik. Jadi kalau kita lihat dari November turun ya, turun, setelah itu naik ya. Nah, sebenarnya kita bisa ngambil pola itu ya, setelah turun-turun biasanya naik. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan ya, biar kita ada banyak data ya. Nah, ini laporan keuangan kuartal keempat di 2002 ya. Nah, kita lihat ya secara asetnya ya, secara aset emiten ini ya, kita lihat ini dinyatakan dalam bentuk ribuan teman-teman ya. Kalau ribuan jadi nolnya tambah 3 teman ya. Jadi contohnya kayak gini 441, nah ini bukan 400 juta ya, tapi 441 miliar ya teman ya. Kita ya untuk segala asetnya ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 4,1 triliun naik ke 4,3, jadi ada kenaikan sekitar 200-an ya, 200-an kurang ya untuk segi aset ya, kenaikan segi asetnya. Nah, untuk liabilitasnya kita lihat ya, untuk liabilitasnya ini 1,4, jadi kalau kita bandingkan dengan total asetnya, nah ini sekitar 30-an mungkin ya, 30-an atau 40%-an ya, 40%-an dari kalau kita bandingkan secara aset dengan liabilitas ya, jadi cukup aman ya. 1,4 ini ada penurunan malah ya, untuk liabilitasnya turun dari sebelumnya 1,49 turun ke 1,44, jadi ada sekitar 50 miliaran ya penurunan dari segi liabilitas. Nah, untuk ekuitasnya harusnya naik teman ya. Nah, untuk ekuitasnya ini dari sebelumnya 2,6 naik ke 2,8, ada sekitar 200-an ya, 200 miliaran untuk kenaikan dari segi ekuitas. Nah, ini yang paling penting ya, laba ruginya. Kita lihat ya, dari sisi pendapatan usaha ini naik ya, dari sebelumnya 3,4 naik ke 4,4 teman ya, 3,4 naik ke 4,4, jadi ada sekitar 1 T-an ya, 1 triliunan untuk pendapatan, kenaikan dari pendapatan usaha. Tapi beban pokok juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 3,01 triliun naik ke 3,8, jadi ada sekitar 800 miliaran ya kenaikan. Jadi untuk laba brutonya ini naik ya teman ya, dari sebelumnya 466 naik ke 600 ya, jadi ada sekitar 140-an ya, 140 miliaran kenaikan dari segi laba brutonya. Untuk laba setelah pajak ya, atau laba bersihnya ini ya teman ya, laba bersihnya sekitar
Nah, ini laba bersihnya sekitar 201 ya, 201 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year to year, terus ini naiknya ribuan persen tentunya, karena sebelumnya tuh rugi 37 ya. Anggap aja mungkin 0 ya, dari 0 ke 200 ini udah 20.000 mungkin ya, 20.000% ya, atau ya sekitar 20.000% teman-teman ya untuk kenaikan ya, atau mungkin 2000% ya. Ini laba ruginya luar biasa ya. Dari sebelumnya rugi ya 37 miliar di tahun lalu, rugi ya 30 ya. Sekarang jadi cuan ya sekitar 201 ya. Artinya ini ada perbaikan sisi kinerja teman. Harusnya kalau pasar merespon ini kan keluar ya, keluarnya 4 April ya, 4 April. Nah sebenarnya belum begitu jauh ya harganya kan saat ini 4 April ya. Ini belum naiknya belum begitu jauh ya. Secara kalau kita lihat laba ruginya ya, atau laba bersihnya itu naik hampir ribuan persen teman ya, dari 37 miliar naik ke 201 kan sudah 20.000% ya kenaikannya. Nah ini ada potensi ya, seandainya nanti pasar merespon bisa saja harganya juga ikut naik teman ya. Tapi secara ini belum begitu naik ya, harganya masih belum naik, masih di dekat area support. Nanti kita akan bahas ya. Nah kalau kita lihat untuk IPS nya juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya min 2,3 naik ke 12. Jadi ini kalau kita taruh aja ke 1 ya, ke 1 ini sudah sekitar 1200% ya. Ini kenaikan dari segi IPS nya luar biasa juga ya. Nah untuk labanya itu mungkin sudah ribuan persen teman ya. Nah kita lihat untuk cash flow operasional ini juga masih aman teman ya. Untuk cash flow operasional dari sebelumnya 24 miliar emang turun ya, turun sekitar 68 ya, 68 miliar ya, turunnya cukup lumayan ya. Cuma secara dari cash flow operasional masih bukan profit teman ya. Nah untuk laba ruginya, nah untuk labanya itu naik ya, naik dari sebelumnya min 37 miliar naik ke 201. Nah jadi untuk secara laporan keuangan memang ada perbaikan kinerja tentunya. Nah kita lihat ya untuk seasonality-nya, kita lihat ya momen apa ya atau bulan apa yang kenaikannya luar biasa. Nah kalau kita lihat ya dari 4 tahun terakhir ini yang paling peaknya ini di bulan April yang paling tertinggi ya. Berikutnya ada bulan Agustus. Jadi itu momen yang ketika naiknya tuh luar biasa teman ya. Nah, probabilitas kenaikannya tuh di bulan itu tuh yang paling bagus selama 4 tahun ini. Jadi April ini ya, kita kan dimasuk di April ya tanggal 15. Apakah nanti ini momennya juga, kita lihat ya. Semoga naik juga ya di 2003 ini. Kan kalau kita lihat di 2022 itu sudah naik 2,56 ya. Nah dari seasonality menunjukkan seperti itu ya. Ini mendukung banget ya di bulan April. Kita lihat ya untuk di chartnya apakah mendukung. Nah kalau kita lihat ini memang ada support demand ya, ini dites ya dari Agustus, mantul di area sini langsung naik gila ya ke atas sampai 2041, terus sama ya, mantul di area sini setelah itu naik sini, setelah itu turun, mantul area sini naik ya. Apakah nanti akan mantul dulu ke sini baru dia naik tinggi ya, kita lihat aja ya. Nah strateginya gimana? Kalau strateginya kalau teman-teman mau aman boleh aja beli di area demand sini ya. Ini area demand, ketika nanti jebol area demand ya kita out ya, karena memang strateginya seperti itu ya, karena memang ini cukup kuat ya dari 2002 sampai saat ini belum kejebol ya support demand ini ya. Ini di range sekitar 102 ya, sampai di range sekitar 112 ya. Nah di area situ, ataupun mau beli ini cukup riskan ya. Kenapa? Ini masih kemarin turun ya, kita lihat aja apakah akan turun lagi. Kalau menurut saya kalau mau nunggu di area sini aja ya temen ya, atau temen mau beli ya silakan ya. Sekali lagi ya silakan dianalisa kembali, pasti temen punya strategi masing-masing ya. Dan sifatnya saya hanya memberi informasi ya, barangkali penambah wawasan untuk teman semua ya. Oke, kalau teman tertarik dengan emiten ini silakan dianalisa kembali, silakan pantau ya. Kalau memang tidak tertarik, abaikan saja, nanti kita akan bagi lagi info emiten-emiten yang menarik lainnya ya. Dan kalau teman ada pertanyaan atau request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.